Pertentangan dan persaingan politik dalam memperebutkan kekuasaan merupakan hal yang lazim ditemukan dalam alam demokrasi. Namun, bagaimana menjadi seorang yang kritis terhadap kekuasaan dengan tetap bersikap rasional, bertanggung jawab, dan santun pernah dicontohkan dengan baik oleh Bung Hatta, terutama setelah tokoh proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Tidak ada yang tahu persis apa alasan Bung Hatta mengundurkan diri. Beberapa analis menduga Hatta mundur karena kecewa dengan jalannya pemerintahan dan posisi jabatannya yang tidak memungkinkan ia berperan maksimal dalam pemerintahan kala itu. Pemerintah Republik Indonesia memang bercorak demokrasi parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kerja-kerja eksekutif menjadi domain kekuasaan dan wewenang kabinet yang dipimpin seorang Perdana Menteri. Sementara presiden dan wakil presiden hanya menjadi simbol negara belaka. Yang ngatur itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu pemimpin pemerintah. Presiden dan wakil presiden itu lebih sebagai simbol. Jadi tidak bisa masuk. Dan apalagi pada saat itu pergantian kabinet kan sangat cepat. Gitu. Di situ terlalu cepat masuk demokrasi parlementer. Bung Hatta nggak happy kok. Analisis lain menyatakan keputusan Hatta untuk mundur dikarenakan perbedaan pandangannya dengan Presiden Soekarno yang sebelumnya kerap terjadi sudah tidak bisa terjembatani lagi. Dalam salah satu surat-suratnya pada Bung Karno, Hatta pernah menulis bahwa ia mundur untuk memberi kesempatan pada Presiden Soekarno dalam mewujudkan apa-apa yang diyakini dan kerap dikatakannya. Memang politiknya waktu itu juga menjauhkan kedua tokoh ini. Bung Hatta secara fair ya mengatakan, saya tahu cita-cita Bung Karno itu sangat mulia, tetapi mungkin jalan yang ditempuhnya agak salah. Begitu. Salahnya mungkin apa? Environment-nya yang memberi feeding, masukan ke Bung Karno itu banyak yang salah. Setelah mundur dari kekuasaan, Hatta dan keluarganya pindah dari Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan ke rumah lama di Jalan Diponegoro 57 Jakarta. Sejak tak lagi menjadi wakil presiden, Hatta menggantungkan hidupnya dari mengajar menjadi dosen dan menulis. Beliau memang orang yang suka menulis, suka membaca dan mendengarkan radio. Kesukaannya membaca tentu tidak hilang, dan ini untuk kesehariannya hanya ada radio. Bung Hatta teratur mengajar di Jogja dulu. Bahkan saya tahu benar dia dosen paling populer. Tetapi pada waktu itu CMI mengadakan demonstrasi menentang kehadiran Bung Hatta. Saya marah benar saya. Bung Hatta tidak mengendaki apa-apa, cuma dia memberikan ilmunya, tapi orang PGI CMI itu demonstrasi menentang Hatta. Itu kan penghinaan kepada seorang mantan wakil presiden. Itu lakukan orang CMI yang komunis itu. Tak lama setelah Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden, terjadi pergolakan di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Selain menuntut otonomi daerah yang lebih besar, sejumlah tokoh militer dan politik di Sumatera dan Sulawesi juga menuntut agar Bung Hatta yang sangat dihormati di luar Pulau Jawa dikembalikan lagi ke pemerintahan, sehingga perwujudan konsep duit tunggal bisa dipulihkan. Itu akumulasi ya dari berbagai hal gitu. Ada keinginan untuk mengembalikan Hatta sebagai wakil presiden, tetapi juga seperti yang disebut-sebut di dalam sejarah itu, karena Soekarno dianggap terlampau dekat dengan PKI. Kemudian ada lagi persoalan yang lain, yaitu munculnya menurut hemat saya elit militer di daerah. Nah, saya lebih cenderung kepada yang terakhir ini. Kelompok yang terakhir ini yang melakukan pemberontakan.
Meski keduanya sempat dipertemukan dalam Forum Musyawarah Nasional pada tanggal 11 September 1957 dan bahkan menandatangani pernyataan ikrar bersama, namun keduanya tetap bersilang jalan. Soekarno tetap bersikukuh dengan konsepsi demokrasi terpimpin yang ingin diwujudkannya. Sehari setelah pertemuan ini, Hatta yang kecewa menulis surat pribadi pada Bung Karno dan memperingatkan sahabatnya ini bahwa upaya mewujudkan konsepsi demokrasi terpimpin bisa membuat negara terjerumus dalam perang saudara. Pandangan dan nasihat-nasihat Muhammad Hatta tidak banyak diindahkan Presiden Soekarno. Segala yang dikhawatirkan Bung Hatta dalam suratnya akhirnya benar-benar terjadi pada awal tahun 1958. Perang saudara pecah di Sumatera dan Sulawesi. Kemelut politik yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1957 tidak mereda hingga pergantian tahun. Setelah tuntutan pembubaran kabinet Juanda dan sejumlah tuntutan lainnya tidak ditanggapi pemerintah, pada tanggal 15 Februari 1958, sejumlah tokoh militer di Sumatera memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Proklamasi PRRI ini kemudian mendapat dukungan dari kelompok Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi yang sudah lebih dulu memproklamirkan diri pada tanggal 2 Maret 1957. Bung Hatta yang sangat dihormati oleh masyarakat di luar Jawa sempat diminta bergabung. Namun Hatta menolak. Bagi Hatta, persoalan perbedaan pendapat dalam urusan pemerintahan tidak bisa diselesaikan lewat jalan pemberontakan. Hatta itu menolak untuk bergabung dengan pihak pemberontak. Hatta menolak untuk datang ke Sumatera Barat untuk bergabung misalnya dengan Natsir, dengan yang lain-lain gitu. Jadi bagi saya ini suatu keteladanan yang luar biasa gitu, karena meskipun kita bersikap kritis terhadap pemerintah, itu bisa disampaikan melalui berbagai media, tapi tidak dengan pemberontakan gitu. Karena pemberontakan itu kan pasti mempunyai dampak yang sangat-sangat luar biasa gitu. Untuk menghadapi PRRI, Bung Karno sempat meminta Hatta melakukan perundingan dengan kaum pemberontak atas nama pemerintah pusat. Keduanya bahkan sempat bertemu, namun upaya melibatkan Hatta dalam penyelesaian konflik ini tidak berlanjut. Pemerintah kemudian menumpas pemberontak PRRI Permesta dengan kekuatan militer. Pendekatan militer ini sempat dikecam Bung Hatta. Hatta sendiri ya tidak suka dengan kekerasan itu, dan kita tahu bahwa di dalam perjalanannya sampai meletusnya PRRI itu kan perundingan itu berlangsung berkali-kali gitu. Nah, ya puncaknya ketika ya PRRI itu meletus dan terjadi penumpasan yang dipimpin oleh Nasution gitu. Sementara itu hingga memasuki tahun 1959, situasi politik nasional terus diwarnai kekisruhan. Presiden Soekarno yang kala itu menganggap pemerintahan kabinet yang lahir dari demokrasi parlementer tidak efektif, melontarkan gagasan pembentukan kabinet gotong royong yang di dalamnya harus melibatkan PKI. Menghadapi kemelut berlarut-larut ini dengan dukungan TNI dan PKI, Soekarno kemudian mengumumkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Lewat dekret ini Presiden Soekarno kemudian merombak pemerintahan berdasar pada sistem demokrasi terpimpin yang langsung dipimpin dirinya. Soekarno kemudian juga membubarkan DPR dan konstituante hasil pemilu 1955.
dan membentuk DPR gotong royong yang para anggotanya banyak yang ia tunjuk sendiri. Langkah politik Soekarno ini dikecam keras Bung Hatta lewat tulisan panjang berjudul Demokrasi Kita yang dipublikasikan di majalah Panji Masyarakat. Pada tahun 1960, Hatta mengkritik sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan Soekarno sebagai pemerintahan otoriter. Dan ketika terjadi politik yang perbenturannya keras di dalam konstituante, seperti kita ketahui, waktu itu ada dua kelompok besar dan akhirnya ujungnya adalah dekrit Presiden 5 Juli tahun 59, kita masuk di dalam satu periode yang namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dianggap sebuah kediktatoran baru. Karena tidak lama setelah demokrasi terpimpin, Bung Karno melakukan pembubaran terhadap partai politik. Itu juga akibat ada peristiwa PRRI. Tapi dua partai yang sangat penting, satu partai Masyumi dan partai PSI, Partai Sosialis, dibubarkan. Kemudian banyak tokoh yang ditangkap. Tokoh-tokoh yang juga ikut menjadi pendiri Republik, ya, mereka yang aktif di dalam pergerakan seperti Safruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir mantan Perdana Menteri, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, Anak Agung Gede Agung, itu banyak dipenjarakan. Malah Mohtar Lubis lebih dahulu, tahun 56 sampai tahun 66 Mohtar Lubis dipenjara karena tulisan-tulisannya. Jadi Bung Hatta mengkritik ini dalam sebuah buku kecil yang berjudul Demokrasi Kita. Dan buku ini menjadi buku terlarang pada waktu itu. Karena kritik dari Bung Hatta kepada Bung Karno. Dalam risalah Demokrasi Kita, Hatta juga mengkritik kinerja pemerintah yang tidak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tak lama setelah memuat tulisan Demokrasi Kita, majalah Panji Masyarakat yang dipimpin Buya Hamka dilarang terbit. Hamka bersama sejumlah tokoh politik Masyumi dan PSI yang dianggap terlibat PRRI Permesta juga ditangkap dan dipenjara. Nasib Bung Hatta sendiri tidak lebih baik meski tidak ditahan. Saat itu aktivitas Hatta kerap diawasi intel pemerintah. Hatta juga dicekal hingga tidak bisa mengikuti sebuah acara di luar negeri. Ia juga dikucilkan dari pergaulan politik. Saya sangat kecewa bahwa beliau sebagai seorang tokoh, seorang akademisi, seorang negarawan untuk seminar di luar negeri itu kemudian tidak boleh. Dan juga dalam tahun-tahun itu sahabat-sahabatnya pada dipenjara. Jadi Sultan Syahrir di penjara, terus Bapak Sultan Syahrir di penjara, Bapak Tide Anak Agung Gede Agung di penjara, terus ada Bapak Subadio Sastro Satomo yang generasinya lebih muda daripada. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Hatta yang khawatir tulisan-tulisan kritiknya pada Bung Karno bisa menyebabkan media cetak yang memuat tulisannya dibredel pemerintah. Kemudian ia memilih mengkritik sahabatnya itu lewat surat-surat pribadi. Pada 19 Januari 1962 misalnya, Hatta menyurati Bung Karno untuk mengingatkan agar pemerintahannya tidak mudah menangkap dan memenjarakan tokoh yang dianggap sebagai lawan pemerintah. Pada masa ini meski kerap bersitegang, hubungan persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta tetap terjalin baik. Saat Bung Hatta sakit pada tahun 1963 misalnya, Bung Karno menjenguknya di rumah sakit. Sang presiden kemudian bahkan juga memohon sahabatnya ini agar mau dirawat di luar negeri dengan biaya negara. Hatta sendiri di kemudian hari juga menjenguk Soekarno sahabatnya ini yang terbaring sakit menjelang kematiannya pada tahun 1970. Setelah Presiden Soekarno tumbang dan Soeharto tampil memimpin Orde Baru, Bung Hatta pernah dijadikan penasehat presiden untuk pemberantasan korupsi dalam Komisi 4. Namun komisi ini hanya bisa bekerja sebentar
karena kemudian dibubarkan sendiri oleh Presiden Soeharto. Setelah diberikan oleh Bung Hatta, itu nggak ada akibat apa-apa, korupsinya jadi juga. Karena itulah Bung Hatta sempat mengeluarkan, karena rasa marah, ini korupsi sudah menjadi budaya ini. Nah, orang mengira Bung Hatta menganggap korupsi itu budaya, padahal itu dia kritik karena korupsi sudah mulai menjadi juga. Bung Hatta juga sempat melontarkan gagasan pendirian Partai Demokrasi Islam, sebuah partai yang bertujuan mempersatukan kelompok-kelompok nasionalis dan kelompok-kelompok Islam. Namun upaya pendirian partai ini terganjal karena tidak diizinkan rezim Soeharto. Kalangan umat Islam sendiri kurang menyambut baik. Hanya ada 2 tokoh Islam yang mendampingi, memberikan dukungan kepada Bung Hatta pada waktu itu, yaitu Profesor Deliar Nur dan Ismail Hasan Metarium. Perjalanan hidup Pak Hatta itu memang tidak pernah aktif di lingkungan aktivitas organisasi Islam. Jadi itu nanti psikologinya itu kurang klop. Di samping ada rencana-rencana dari tokoh-tokoh Islam pada waktu itu untuk merehabilitasi kembali Partai Masyumi. Nama Bung Hatta pada tahun 1978 juga tercatat bergabung dalam Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau YLKBI yang didirikan Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Di belakang hari pada bulan Mei 1980, yayasan ini mengeluarkan petisi yang ditandatangani 50 tokoh mengkritik berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Pada waktu itu, walaupun Orde Baru mengatakan setiap rekonstitusi, tapi penyelewengan sudah terjadi. Dan juga Pak Nas kan orang yang disingkirkan juga, dan dia tahu benar. Di luar aktivitas politiknya, pada tahun 1970-an, nama Bung Hatta sempat diberitakan di media massa karena pola hidupnya yang sangat sederhana. Karena kesederhanaan hidupnya, mantan wakil presiden ini diberitakan kesulitan membayar air pam bulanan. Berita ini kemudian terdengar oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sebagai penghargaan untuk Bung Hatta, Ali Sadikin kemudian menjadikan mantan wakil presiden itu sebagai warga kota Jakarta Utama dan dibebaskan dari kewajiban membayar uang listrik dan PAM. Masa-masa itu sangat susah. Tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Wakil presiden pensiunnya cukup tinggi zaman sekarang ini ya. Tapi dulu kalau dihitung dengan uang sekarang, pensiun Bung Hatta itu sekitar 1,8 atau 1,9 juta. Itu sudah tunjangan, itu sudah pensiun wakil presiden termasuk tunjangan sebagai Perdana Menteri. Tetap jujur, hemat, lalu juga tidak melakukan korupsi, itu beliau contohkan bahkan. Misalnya ketika beliau berkunjung ke luar negeri, ketika pulang, beliau akan memerintahkan stafnya untuk menghitung secara rinci berapa pengeluarannya dan sisanya harus dikembalikan kepada negara. Atau misalnya ketika Bung Hatta naik haji, beliau ditawari oleh Bung Karno untuk naik pesawat terbang dengan biaya negara, beliau menolak dengan tegas. Banyak orang di Indonesia dan mayoritas orang di Indonesia menganggap Hatta itu adalah contoh bagaimana hidup sederhana, bagaimana orang bisa membedakan antara ranah privat dengan ranah publik. Pokoknya orang yang tidak mau mempercampurkan kekuasaan yang dimilikinya dengan keluarga yang ada di depan matanya. Membuktikan kepada kita, dengan kekuasaan besar, Hatta tidak pernah jadi orang kaya sebetulnya. Kaya dalam pengertian uang. Pemandangan alam yang indah, laksana sepotong rahasia kecantikan di tengah kedahsyatan alam Minangkabau. Bentangan bukit barisan yang memanjang, melintas teguh memagari Payakumbuh. Tampak jelas tebing-tebing curam di lembah Ngarai Sianok, juga lembah Harau yang indah, seakan mengirim pesan kedamaian dan ketentraman. Kota Bukit Tinggi berkembang menjadi salah satu pusat pengajaran agama Islam di Minangkabau.
Syekh Abdurrahman, seorang pemimpin gerakan tarekat Islam, membuat nama Batu Hampar menjadi terkenal. Ranah Minang banyak melahirkan tokoh dan kiai-kiai besar seperti Haji Agus Salim, Buya Hamka, penyair Taufik Ismail, dan masih banyak sederetan nama-nama besar lain. Di kota Bukit Tinggi inilah pada tanggal 12 Agustus 1902, Syekh Abdurrahman mendengar tangisan pertama sang cucu yang kemudian diberi nama Attar. Attar adalah nama kecil Muhammad Hatta yang telah menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Masih kecil kan bilang Attar, tidak bisa bilang R gitu. Atta, jadi akhirnya orang memanggil semua dia dengan kata Atta jadi Hatta. Muhammad Hatta adalah putra dari pasangan Haji Muhammad Jamil dengan Soleha. Pada usia 8 bulan, Hatta menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal dunia. Hatta dibesarkan oleh ibunya Soleha dan mendapat pengasuhan yang baik, terutama sejak ibunya menikah kembali dengan Haji Ning, seorang saudagar kaya dari Palembang. Hatta kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama pedagang. Secara ekonomi, keluarga Hatta cukup mapan. Demikian pula dalam kehidupan sosial, memiliki status yang tinggi. Kepribadiannya pun terbentuk dari perpaduan antara pengajaran agama yang kuat serta keterampilan berniaga yang diwariskan oleh keluarganya. Untuk mengenali akar seorang Hatta, tidak bisa lain harus mempelajari atau mengenali lingkungan keluarga dari Hatta sendiri, dari keluarga ibu sebagai keluarga saudagar, dan di lain pihak Hatta juga turunan seorang sufi, seorang ulama besar dari Batu Hampar, sebuah nagari sekitar 10 km dari Payakumbuh, dan dua lingkungan dari kedua belah pihak ayah dan ibu ini saya kira di dalam diri Hatta ketemu suatu hal kekuatan yang membuat dia unik dan menjadi seorang Hatta yang dikenal di dalam sejarah bangsa ini. Masa kanak-kanak diwarnai dengan pendidikan agama yang ketat. Bahkan telah disiapkan rencana mengirim Hatta yang masih kecil untuk memperdalam pendidikan agama di Mekah atau Kairo, Mesir. Namun ada keberatan dari pihak keluarga ibunya. Seperti dituturkan kepada Delia Nur yang menulis biografi Hatta, karena sebelumnya terjadi tarik-menarik antara keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Karena ada sebagian dari keluarganya dari kalangan turunan Syekh Abdurrahman ini menghendaki supaya Hatta bisa menggantikan kakeknya kalau sudah besar. Jadi ada rencana membawa dia ke Makkah, kemudian ke Mesir. Tapi pihak keluarga ibu kurang setuju karena Hatta masih dianggap sangat kecil. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan ke sekolah Belanda, Milo di Padang, Prince Hendrik School di Jakarta, dan kemudian ke negeri Belanda. Tapi Bung Hatta kecil ketika itu sudah berjanji kepada keluarga kakek bahwa dia akan tetap berpegang pada ajaran Islam. Dengan tetap berpegang pada ajaran Islam, pada tahun 1913 Hatta menempuh pendidikan European La Chaire School atau ILS di Bukit Tinggi. Beruntung bagi Hatta, ia berkesempatan memasuki lembaga pendidikan yang hanya diperbolehkan untuk orang Eropa dan kaum Timur Asing yang terpandang karena status sosial yang tinggi dari keluarganya. Saat itu masyarakat Bukit Tinggi mengetahui kakek Hatta adalah orang yang kaya dan memiliki sejumlah bendi yang disewa pemerintah kolonial untuk mengantarkan surat-surat pos. Selama menempuh pendidikan European La Chaire School,
Hatta juga belajar agama Islam pada Syekh Abdul Jamil Jambek. Dasar-dasar ilmu agama yang kuat membentuk Hatta hingga tumbuh menjadi anak yang rajin, disiplin, serta taat aturan. Hatta juga menunjukkan jiwa kesatria dengan bersedia menerima hukuman jika dianggap salah. Datuk Oya, pimpinan Surau Batu Hampar yang juga masih keluarga Hatta, memiliki cerita menarik tentang Hatta kecil yang penuh disiplin. Pernah beliau di Bukit Tinggi dihukum oleh orang tuanya. Dibuat garis di bawah batang pohon, di muka itu buat garis. Kau tak boleh bergerak dari garis ini. Hanya garis di tanah. Maka beliau tidak gerak. Berjam-jam. Begitu dah kalau dia dihukum, hang tak boleh bergerak. Kata jawabnya, hang siku saja. Cara tak? Tidak. Begitulah keras hatinya. Benteng Belanda Fort de Kock di Bukit Tinggi yang merupakan salah satu tempat kesukaan Hatta untuk bermain. Dari sinilah Hatta melihat potret suasana kolonial di kota Bukit Tinggi. Sebuah kota yang sejak akhir abad ke-19 menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda terpenting di Sumatera. Masa kanak-kanak ini juga menandai lahirnya watak anti-kolonialisme dari Hatta. Watak itu terbentuk setelah menyaksikan pamannya dihukum pemerintah kolonial hanya karena mengkritik seorang pejabat Belanda yang dinilai bertindak tidak patut lewat artikel yang ditulisnya. Pada tahun 1977, Hatta pernah menuturkan pengalamannya yang membekas itu pada sebuah stasiun televisi Belanda. Saudara sepupu kakek saya terlibat dalam pemberontakan itu, dan ketika ia dibawa ke Padang, saya lihat dia lewat rumah kami. Pemberontakannya tidak berlangsung lama karena apa daya penduduk yang tidak bersenjata terhadap tentara yang bersenjata. Itulah pengalaman saya yang pertama yang tidak mengenakan mengenai kolonialisme. Ya, pada waktu itu memang ada cerita bahwa Bung Hatta melihat pamannya diseret gitu. Dan pengalaman itu membekas pada diri Bung Hatta dan satu pengalaman yang sangat personal dalam memandang kolonialisme itu sendiri. Menurut dia kolonialisme itu sebuah sistem yang harus dilawan. Setelah merampungkan masa belajarnya di Bukit Tinggi, Hatta selanjutnya menempuh pendidikan di Mulo di Kota Padang. Sekolah ini didirikan waktu zaman Belanda, kemudian sampai dengan tahun 1942, itu sekolah ini dinamakan dengan Sekolah Mulo. Waktu itulah Bung Hatta sekolah di SLTP Negeri 1 ini. Selama belajar di Mulo, Hatta sering mengunjungi sejumlah serikat usaha yang didirikan oleh kaum pribumi di Kota Padang. Pembicaraan-pembicaraan tentang usaha kaum Bumi Putra untuk bangkit menghadapi perusahaan Belanda dan perusahaan orang-orang Cina amat berkesan dalam diri Hatta. Pengalaman itu membuat Hatta semakin peduli dengan kondisi ekonomi kaum Bumi Putra. Selepas menamatkan pendidikan Mulo di Padang, Muhammad Hatta pada tahun 1919 meneruskan pendidikan di Batavia. Hatta menempuh ilmu di Prince Hendrik School, sebuah sekolah menengah atas jurusan ekonomi. Masa studi di Batavia diwarnai dengan berbagai kegiatan. Selain kegiatan rekreatif, Hatta juga aktif di organisasi kaum pemuda pelajar Sumatera atau Young Sumatra Nenbon. Selain aktif di Young Sumatra Nenbon, Hatta sempat bertemu dengan sejumlah tokoh nasionalis terkemuka asal Sumatera. Menurut Hatta, yang paling berkesan adalah perjumpaannya dengan Abdul Muiz dan Haji Agus Salim, dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga aktivis Sarekat Islam. Ceramah kedua tokoh penentang keras penjajahan Belanda itu amat membekas di hati Hatta. Kesadaran itu pula yang terus-menerus hidup dalam diri Hatta. Saat berangkat ke negeri Belanda melanjutkan studi di Rotterdam Handelsche School pada tahun 1921,
Di negeri Belanda, Hatta bersama sejumlah mahasiswa Indonesia aktif dalam Indisches Vereniging, sebuah organisasi yang menghimpun pelajar Hindia Belanda. Secara resmi pula pada tahun 1924, Indisches Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Aktivitas politik terus berkembang saat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Hatta bertemu dengan para pejuang gerakan kemerdekaan dari berbagai negara, termasuk Jawaharlal Nehru yang telah menjadi Perdana Menteri pertama India merdeka. Pemikiran Hatta tentang sosialisme dan demokrasi mengalami pematangan pada periode ini. Bung Hatta di dalam menggagas demokrasi pun dia tidak melihat demokrasi kita itu sekedar demokrasi politik yang menginginkan sekedar kekuasaan, bukan hanya sekedar demokrasi ekonomi yang ingin persamaan, tapi menurut dia demokrasi kita terus harusnya adalah demokrasi sosial, sebuah gabungan dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, tapi demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu akarnya adalah tradisi, akarnya adalah adat istiadat tradisi kita, budaya kita. Salah satunya ya gotong royong dan sebagainya gitu. Meski masih berstatus mahasiswa, namun karir politik Hatta mengalami kemajuan pesat. Artikel-artikel Hatta tentang kewajiban pemerintah Belanda untuk memerdekakan Indonesia dimuatnya dalam majalah Indonesia Merdeka terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Artikel-artikel ini mengundang simpati berbagai kalangan, tidak terkecuali kalangan dalam masyarakat Belanda sendiri, seperti Partai Sosial Demokrat Belanda dan Partai Pekerja Belanda. Pernah satu ketika di negeri Belanda, Bung Hatta itu dikabarkan akan dicalonkan oleh salah satu partai, Partai Sosial Demokrat atau Partai Sosialis, sebagai anggota Parlemen Belanda, anggota Tweede Kamer. Berita itu sampai ke Indonesia. Mencak lah ini Bung Karno antara lain. Hei Hatta, kenapa kamu berbuat demikian? Nah, itu tidak betul, itu tidak ada. Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya mencurigai aktivitas politik Hatta. Pada tanggal 23 September 1927, setibanya di Den Haag sepulang dari konferensi Liga Internasional Wanita di Swiss, Hatta ditangkap polisi Belanda. Hatta dibawa ke penjara Kasusteran bersama 3 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya, antara lain Nasir Datuk Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat. Mereka dikenakan 3 tuduhan: menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Penangkapan Hatta dan kawan-kawannya mendapat perhatian luas dalam masyarakat Belanda. Pada persidangan di Den Haag, Hatta bahkan dibela sejumlah pengacara Belanda yang dipimpin oleh Mr. Doys, seorang pengacara yang juga aktivis Partai Sosial Demokrat Belanda. Dalam persidangan itu, Hatta menyampaikan pidato pembelaan yang sangat terkenal yang berjudul Indonesia Merdeka. Dalam pledoinya, Hatta membantah keras semua tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan Perhimpunan Indonesia di depan mahkamah. Hatta menegaskan bahwa hari kemerdekaan Indonesia pasti akan tiba. Hatta mengingatkan lahirnya kemerdekaan Indonesia bisa terjadi lewat pertumpahan darah, bisa pula lewat jalan damai. Bagaimana kemerdekaan itu akan lahir, menurut Hatta akan ditentukan oleh sikap pemerintah Belanda sendiri. Akhirnya pengadilan Den Haag pada tanggal 22 Maret 1928 membebaskan Muhammad Hatta, Nasir Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat dari segala tuduhan. Jadi Bung Hatta itu sebagai mahasiswa ditangkap, masuk di penjara Scheveningen, diadili. Majelis hakimnya mengatakan atau penuntut umum Anda ini
dipersalahkan karena mahasiswa kok berpolitik. Mahasiswa itu tidak boleh berpolitik. Lalu Bung Hatta mengatakan pada majelis hakim, loh, Anda perlu belajar sejarah Anda sendiri. Karena waktu dijajah Spanyol yang berjuang mahasiswa Belanda. Waktu dijajah Jerman, mahasiswa Belanda. Berpolitik. Waktu Napoleon, mahasiswa Belanda berpolitik. Mereka nggak bisa bicara kan. Jadi skor. Sidang selanjutnya dikatakan lagi, kami telah mempelajari Anda. Bahwa Anda itu dari keluarga yang sangat privilege, sangat terhormat, cukup kaya. Kok jadi revolusioner? Revolusi itu kan berarti darah. Bung Hatta menjawab, untuk kemerdekaan Indonesia, kalau perlu darah mengalir di dalam keluarga saya. Skors lagi. Ketika dibuka lagi, apa Anda bisa mengurus bangsa yang begitu besar kalau memang diperoleh kemerdekaan yang Anda perjuangkan? Anda bilang bukan urusan tuan-tuan. Dan kalau kami tidak bisa mengurus, saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam, ambles di bawah laut daripada menjadi jajahanmu. Ketok palu bebas murni, sekolah lagi ini sampai tamat. Selepas menuntaskan studinya di negeri Belanda pada tanggal 5 Juli 1932, Hatta pulang ke tanah air. Begitu tiba di Batavia, tertulis dalam biografinya Hatta menuturkan betapa dirinya sering diawasi PID atau Politieke Uithengending. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil kebijakan keras menghadapi sepak terjang kaum nasionalis, terutama selepas pecahnya pemberontakan kaum komunis pada tahun 1926 hingga 1927 yang diredam dengan kekuatan militer. Pada akhir tahun 1932, Hatta bertemu Soekarno di Bandung. Pertemuan pertama dengan Soekarno itu dilukiskannya berlangsung biasa-biasa saja. Soekarno menawarkan agar kekuatan nasionalis yang terpecah dalam Partai Indonesia dan PNI, Partai Pendidikan Nasional Indonesia, dipersatukan kembali. Pertemuan itu terjadi setelah PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang didirikan Soekarno pada tahun 1927 di Bandung, membubarkan diri dan berganti menjadi Partai Indonesia. Sedangkan Hatta adalah aktivis Gerakan Merdeka yang bersama Syahrir telah memegang kendali kepemimpinan PNI Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta memperhatikan tawaran Soekarno, namun Hatta tidak bisa menerima keputusan PNI membubarkan diri atas sarannya Mr. Sartono setelah Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. Langkah itu menurut Hatta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada PNI sebagai partai pembimbing massa. Hatta juga berbeda pendapat dengan Soekarno soal sikap non-kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Hatta akhirnya menolak ajakan Soekarno dan memilih tetap memimpin PNI Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta selanjutnya memperkenalkan metode perjuangan partai kader sebagai alternatif dari metode partai massa yang diterapkan Soekarno dalam PNI. Bagaikan ikut dengan PNI Bung Karno, tapi dia seorang yang kritis. Bung Karno itu merakyat dalam arti dia menggalang kekuatan rakyat, tapi kekuatan rakyat yang digalangnya itu bagaikan terbatas pada rapat-rapat umum. Di situ memang banyak rakyat datang dan Bung Karno membangkitkan semangat. Bung Hatta pendekatannya lain, diperlukan kaderisasi. Tokoh PNI Ruslan Abdul Ghani termasuk generasi yang menyaksikan tur kampanye Bung Hatta itu. Pada waktu Bung Hatta sudah datang di Jakarta mendirikan PNI. PNI-nya Bung Karno namanya Partai Nasional Indonesia, Bung Hatta Pendidikan Nasional. Beliau datang ke Surabaya,
Jadi pada waktu itulah saya mendengarkan sendiri dari jauh rapat-rapat tantangannya Bung Hatta. Kesan saya, Bung Hatta itu sama dengan Bung Karno, yaitu mempunyai gagasan yang sama, tidak mau bekerja dengan kolonialisme. Sebagai tokoh non-kooperatif, Hatta bekerja keras ketika Soekarno ditangkap polisi Hindia Belanda pada tanggal 31 Juli 1933. Apalagi menyusul penangkapan kali kedua itu, nasib Soekarno tidak bisa ditentukan karena akan mengalami pembuangan di Ende Flores. Hatta menyadari sepenuhnya penangkapan Soekarno sebagai pemimpin yang terkenal dan dicintai rakyat akan sangat merugikan gerakan kemerdekaan. Namun Hatta mengingatkan bahwa itulah resiko perjuangan. Ia kemudian menulis dalam majalah Daulat Rakyat, tragedi Soekarno merupakan pelajaran pahit bagi masa depan kemerdekaan. Bung Karno memang lebih suka dengan mass forming, menentukan gerakan massa. Nah, Hatta mengatakan tidak begitu. Sebab kalau itu yang terjadi, satu pemimpin hilang, kita tidak punya pemimpin lagi. Dan dia sangat terkesan dengan peristiwa ketika Bung Karno ditangkap tahun 29 atau 30 dan diadili, dia TNI membuarkan dirinya. Dan Hatta marah-marah sekali. Karena itulah Hatta dan kawan-kawannya mendirikan gerakan Merdeka. Ketika Soekarno ditangkap, lalu TNI mau dibubarkan, Bung Hatta nggak setuju, masa hanya karena pemimpinnya ditangkap maka kemudian partainya dibubarkan. Tak lama kemudian pada tanggal 25 Februari 1934, Hatta akhirnya ditangkap polisi kolonial Belanda bersama Sahrir dan Bondan selama setahun. Hatta ditahan di penjara Glodok. Pada bulan Januari 1935, pemerintah kolonial akhirnya memutuskan mengirim Hatta ke Bovendigul, sebuah kamp pembuangan bagi para tahanan politik yang terletak di Rimba, Papua. Keputusan politik pemerintah Hindia Belanda membuang Hatta dan Sahrir ke Bovendigul ternyata mendapat protes keras dari sejumlah kalangan di negeri Belanda sendiri. Partai Buruh dan Partai Sosial Demokrat Belanda memprotes keputusan pembuangan tanpa proses pengadilan itu. Waktu rakyat dan anggota DPR Belanda mendengar bahwa Hatta Sahrir sakit keras kalau ada dibuang di Bovendigul, itu ada kampanye dari DPR Belanda, dari buruh ya, Partai van de Arbeid, yang memprotes kepada pemerintah Belanda bahwa wah tuan-tuan terpelajar Indonesia ini dibuang di Digul ini, rupanya pelan-pelan mau dimatiin, mau dikasih mati sama Belanda. Akhirnya pada bulan Januari 1936, Hatta dan Sahrir dipindahkan ke Pulau Banda Neira di Maluku Tengah. Pertemuan dengan Iwakusuma Sumantri dan Cipto Mangunkusumo yang juga dibuang di Banda Neira membuat Hatta dan Sahrir menemukan rekan yang bisa diajak mendiskusikan persoalan politik dan masa depan pergerakan kemerdekaan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang membom pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor sekaligus memulai Perang Pasifik. 2 hari setelah peristiwa itu, Hatta mendapat telegram langsung dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berisi keputusan memulangkan mereka ke Pulau Jawa. Pemindahan para tokoh utama gerakan kemerdekaan itu dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh politik Jepang di tanah air. Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya menahan Hatta dan Sahrir di Sukabumi, Jawa Barat dengan harapan agar keduanya tidak dijadikan alat propaganda militer Jepang. Namun pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 9 Maret 1942 menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang. Hatta dan Sahrir akhirnya dibebaskan oleh penguasa militer Jepang dan dirangkul untuk memperkuat propaganda Perang Asia Timur Raya. Invasi militer Jepang di Indonesia berlangsung sangat cepat. Sejak mendarat di Banten pada bulan Maret 1942, ofensif militer Jepang tak mampu dibendung militer kolonial Belanda.
Pada bulan Juni 1942, seluruh Indonesia telah diduduki militer Jepang. Bala tentara Dai Nippon hanya memerlukan waktu beberapa minggu untuk menggulung kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia yang telah bercokol selama 350 tahun lamanya. Pada awal Juni 1942, Hatta yang telah dibebaskan dari penjara di Sukabumi diangkat menjadi penasehat militer Gansaikan atau gubernur militer Jepang di Jakarta. Saya jawab hanya dengan syarat bahwa saya diberi kantor sendiri tanpa atasan atau bawahan Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942, Hatta mendengar kabar Soekarno yang dibawa Jepang dari Padang, Sumatera Barat telah mendarat di Pasar Ikan Jakarta. Hatta menjemput langsung kedatangan kawan seperjuangannya itu. Pergi ke sana Bung Hatta menjemput Bung Karno. Bung Hatta udah ada di Jakarta. Nah, waktu itu sampai di sini di Jakarta mereka ketemu. Singkat kata di situ lalu mereka sepakat kerjasamalah dengan bala tentara Dai Nippon ini. Dan pada waktu Jepang juga mau cari dukungan daripada rakyat, mereka juga melihat pada Bung Karno dan Bung Hatta. Jepang itu betul-betul waktu resmi mempunyai satu masalah besar. Bagaimana bisa mengajak rakyat Indonesia itu ikut berperang melawan sekutu. Ya, kalau dilihat pemimpin nasional yang mempunyai nama di antara rakyat banyak, itu cuma dua itu, Soekarno, Hatta. Saat itu Soekarno dan Hatta berjanji mengesampingkan seluruh perbedaan pandangan di masa lalu dan akan bekerja sama demi kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh besar itu menjadi dui tunggal dan menjadi simbol kepemimpinan nasional bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta kemudian mendapat panggilan populer Bung Karno dan Bung Hatta. Pembentukan peta dan badan-badan kelaskaran memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia berlatih kemiliteran. Pemerintah militer Jepang pada bulan Mei 1945 membentuk Dokoritsu Sumbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta dan para pemimpin rakyat dihimpun dalam organisasi itu. Dalam badan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat itu, Bung Karno menguraikan dasar negara Pancasila. Badan itu juga merancang Konstitusi Indonesia Merdeka yang telah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada permulaan bulan Agustus 1945, BPUPKI berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada awal Januari 1946, karena alasan keamanan, pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena Belanda telah merancang sebuah serangan militer ke wilayah Republik Indonesia. Kabinet Syahrir memutuskan menempuh jalan diplomasi dengan menggelar perjanjian Linggarjati pada tanggal 11 November 1946 untuk mendapatkan pengakuan keberadaan Republik Indonesia dari masyarakat internasional. Bung Karno dan Bung Hatta memainkan peran menentukan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP menolak hasil perjanjian Linggarjati. Linggarjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van allen die Indonesië groot willen maken. Di Linggarjati inilah Indonesia mengalah, tidak sampai Sabang Merauke, tapi hanya Sumatera dan Pulau Jawa itu Indonesia. Kenapa? Alasannya karena Indonesia Timur sudah dibuat negara bagian oleh Belanda. Nah, perundingan di Linggarjati itu Sultan Syahrir.
Nah, kemudian dilanggar ini. Ketika kita lagi ribut-ribut menyelesaikan, Sultan Syahrir diturunkan, kan gitu. Diganti dengan Amir Syarifuddin. Tetapi Belanda mengadakan penyerangan, namanya aksi polisional pertama. Nah, aksi polisional pertama inilah nanti wilayah Indonesia itu diduduki oleh Belanda. Untuk memuluskan ratifikasi, Presiden Soekarno memutuskan menambah anggota KNIP. Pertimbangannya, penduduk di luar Jawa dan Sumatera perlu mendapat kursi perwakilan. Bung Hatta membela keputusan Bung Karno itu dengan berpidato berapi-api di muka sidang KNIP yang digelar di Malang pada tanggal 25 Februari 1947. Hasil perjanjian Linggarjati akhirnya diratifikasi setelah anggota KNIP ditambah. Sejarah mencatat inilah salah satu masa keemasan kerjasama Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dalam memimpin Republik Indonesia. Ketika itu Hatta yang ke depan, dan sekali itu Hatta berpidato dengan penuh semangat, dengan kata-kata yang berapi-api, mempesona orang yang hadir, sampai-sampai dikabarkan stenograf juga tidak mencatat apa yang harus dia catat. Semua bagaikan terpaku dengan pidatonya. Memang pidatonya itu keras, dengan suara keras, suara lantang, dan ini tidak biasa pada Bung Hatta. Dengan meniru pilih, kalau tidak setuju dengan keputusan presiden, silakan cari presiden dan wakil presiden yang lain. Wah, itu orang Knip juga tidak berpikir untuk mengganti mereka. Pada awal Juli 1947, Belanda secara mengejutkan membatalkan perjanjian Linggarjati. Puncaknya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer di wilayah Republik Indonesia yang dikenal sebagai agresi militer pertama. Agresi ini mendorong terjadinya perjanjian Renville yang digelar pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Jakarta. Disitulah menurut Muhammad Nasir, ketika Jawa Barat parantos di kawasan Walanda, maka Bung Hatta nanti punya ide bagaimana kalau Jawa Barat tidak bisa dikosongkan, karena di perjanjian Renville itu Belanda meminta supaya Jawa Barat dikosongkan dari TNI. Siliwangi semua pindah ke Jawa Tengah, Jawa Barat kosong. Nah, bagaimana ini kalau Jawa Barat semuanya dikosongkan? Maka dibentuklah DI, itu Darul Islam, dipimpin oleh Kartosuwiryo. Itu mengadakan perlawanan, dan tentaranya sebutnya bukan TNI tapi Tentara Islam Indonesia, supaya tidak melanggar perjanjian Renville. Begitu sejarahnya. Perjanjian Renville ternyata sangat merugikan Republik Indonesia. Akibat perjanjian itu, kekuasaan Republik Indonesia hanya tinggal meliputi Yogyakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 21 Desember 1948, pasukan Belanda tiba-tiba menggempur kota Yogyakarta dengan kekuatan penuh. Serangan ini merupakan agresi militer kedua terhadap Republik Indonesia. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta segera menggelar sidang kabinet untuk memutuskan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Sidang kabinet memutuskan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera jika para pemimpin Republik Indonesia ditangkap tentara Belanda. Maka diputuskan bahwa Dr. Sudarsono, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India, untuk menjalankan pemerintahan darurat Republik Indonesia di luar negeri jika pemerintah darurat Republik Indonesia dihancurkan Belanda. Namun Panglima Besar TNI, Jenderal Sudirman, tidak setuju hasil sidang kabinet dan memilih bertempur melawan Belanda. Ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, akhirnya jatuh ke tangan Belanda.
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim dan tokoh-tokoh Republik Indonesia ditangkapi Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera campur tangan dalam sengketa Indonesia-Belanda dengan membentuk Komisi 3 Negara. Belanda akhirnya bersedia berunding. Sejalan dengan itu, Belanda juga harus mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta dan para pemimpin Republik Indonesia tiba kembali di Yogyakarta dari Bangka. Soekarno-Hatta sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Republik Indonesia akhirnya bersatu kembali dengan pucuk pimpinan TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada Agustus 1949, Bung Hatta bersama para pemimpin negara bagian bentukan Belanda berangkat ke Den Haag. Bung Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia Serikat dalam konferensi meja bundar yang digelar mulai tanggal 23 Agustus hingga 1 November 1949. Perundingan konferensi meja bundar berjalan lancar. Dengan kewibawaannya yang besar, Hatta mampu menyatukan pandangan delegasi Republik Indonesia dengan delegasi negara bagian bentukan Belanda. Konferensi meja bundar berakhir dengan hasil yang sangat menguntungkan perjuangan Republik Indonesia. Di akhir konferensi, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie. En anderzijds, doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen, de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Saya berpendapat, manakala kita yang berunding di sekitar meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita pada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Selepas konferensi meja bundar, muncul aspirasi rakyat agar Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan. Aspirasi itu mendorong pihak Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat berunding di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1950. Perundingan itu menghasilkan sebuah piagam persetujuan. Soal kedudukan Hatta menjadi perdebatan keras dalam perundingan itu. Pihak Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat berdebat soal kedudukan Bung Hatta dalam negara kesatuan. Apakah wakil presiden atau sebagai Perdana Menteri? Pada tanggal 17 Agustus 1950, akhirnya Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan. Tapi soal kedudukan Hatta sendiri baru selesai pada tanggal 17 Oktober 1950 saat Bung Hatta dilantik menjadi wakil presiden konstitusional. Bung Hatta hanya menjadi simbol persatuan bangsa. Mulai saat itu benih-benih perbedaan pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta mulai nampak. Ketika Bung Hatta baru saja menjadi Perdana Menteri demisioner, Bung Karno kepada pers mengutarakan keinginannya untuk tur ke daerah-daerah dan tampil berpidato di depan rapat-rapat umum dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Bung Hatta lewat surat mengingatkan Bung Karno sebagai Presiden konstitusional perlu berunding dengan Perdana Menteri jika hendak berpidato tentang Irian Barat. Bung Hatta berpendapat Indonesia perlu segera melaksanakan pembangunan, sedang soal Irian Barat bisa diselesaikan di kemudian hari. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Tegas saya memberi komando ini, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat,
kibarkan bendera kita. Dan akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Meski diingatkan Bung Hatta, Presiden Soekarno justru semakin agresif. Bung Karno mengecam partai-partai politik yang terus bertikai. Tidak adanya kabinet yang secara serius mengusahakan pembebasan Irian Barat. Juga terlalu seringnya pergantian kabinet membuat Bung Karno semakin membenci partai. Politik Bung Karno bahkan berkali-kali meminta agar partai politik dikubur saja. Bung Hatta juga jengkel terhadap partai politik yang bertengkar terus serta menjalankan ultrademokrasi tanpa disertai tanggung jawab kepada rakyat. Namun Bung Hatta masih berpandangan bahwa hal semacam itu merupakan bagian dari proses belajar berdemokrasi. Nah, Soekarno seorang tidak sabar. Dia ingin campur terutama mengenai Irian Barat. Jadi Bung Karno mendapatkan alat bagi nasionalisme baru, yaitu Irian Barat. Perjuangan belum selesai. Bagi Hatta, dia tidak mau campur itu. Jadi Bung Karno bisa terjadi konflik dengan partai, dengan kabinet, terutama dengan kabinet Natsir misalnya. Pada tahun 1955, bangsa Indonesia menggelar pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara, memberikan suaranya, tidak terkecuali Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemilihan umum 1955 menghasilkan 4 partai politik besar, masing-masing PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada pemilu pertama 1955, 4 pemenang konstituante yaitu MPR waktu itu. Partai Bung Karno namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia, meraih 58 kursi. Partai Islam yang didirikan oleh Yai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 7 sampai 9 September 1945, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, diadakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Maka satu-satunya partai Islam waktu itu yang direstui oleh para ulama se-Indonesia pada Kongres Umat Islam pertama adalah Masyumi, Majelis Syuro Indonesia. Meraih kedudukan pertama juga sama banyaknya dengan PNI, 58 kursi konstituante. Ketiga adalah Partai NU yang pada saat detik-detik mau dilaksanakannya pemilu pertama, ketika itu tokoh-tokoh NU dengan Bung Karno dengan tokoh-tokoh pendukung PKI naik haji, entah apa terjadi lobby di sana, pulang dari Mekah naik haji, NU keluar dari Masyumi. Partai Islam yang dibentuk oleh Yai Hashim Asy'ari, NU membuat partai sendiri, Partai Nahdlatul Ulama. Mungkin visi pandangan mereka berjuang tidak cocok dengan Partai Masyumi. Akhirnya NU berhasil mendudukkan pada posisi ketiga dengan 30 kursi, dan partai pendudukan keempat dipegang oleh Partai Komunis Indonesia, pimpinan DNID 4 besar, 28. Selepas pemilu 1955, Bung Karno mulai merangkul PKI dan mendekati tentara serta secara efektif menekan partai-partai politik. Bung Hatta akhirnya merasakan ada perbedaan pendapat yang dalam antara dirinya dan Bung Karno. Sebagai seorang demokrat, Bung Hatta menyatakan jika Bung Karno meyakini pandangan yang dianutnya benar, maka ia harus diberi kesempatan yang adil untuk menjalankannya. Bung Hatta memang ada beberapa perselisihan dengan Bung Karno. Bung Hatta menganggap bahwa setelah pemilihan umum, ya harusnya ada pemilihan presiden dong. Tapi ternyata Bung Karno tidak mau. Dan kita tahu bahwa sejak pemilu 55, tidak pernah ada lagi pemilu. Dan tidak ada pergantian presiden. Malah akhirnya ada presiden seumur hidup. Nah, Bung Hatta merasa itu tidak fair. Maksudnya tidak fair kepada rakyat. Untuk apa ada pemilu kalau tidak ada kemudian setelah itu pemilihan presiden? Makanya Bung Hatta tanggal 1 Desember tahun 56 mengundurkan diri dari wakil presiden.
Karena Bung Karno dan Bung Hatta ini kan pada waktu menghadapi waktu itu komunis yang ingin melakukan pemberontakan 48, Soekarno dan Hatta ini ya tetap masih duit tunggal, dan juga mengatakan dalam pidatonya Soekarno mau pilih Soekarno, Hatta atau mau pilih Musso. Nah, tetapi di tahun 52 Partai Komunis kemudian balik lagi. Mereka terutama generasi mudanya waktu itu, Aidit, Lukman Nyoto itu bertiga bertemu Soekarno dan melakukan satu manuver menggagas apa yang disebut sebagai strategi aliansi dengan kanan. Jadi mereka mengatakan mereka posisinya nasionalis dan sebagainya. Jadi ada mulai kedekatan Bung Karno dengan kaum komunis ketika itu yang membuat Hatta lebih mengambil jarak gitu. Bung Hatta ini kan menjadi orang yang dipersalahkan oleh kaum komunis karena kegagalan pemberontakan tahun 48. Jadi tahun 48 itu sebelumnya adalah kabinet Amir Syarifuddin. Tahun 47. Kemudian ada perjanjian Renville. Di dalam perjanjian Renville itu dianggap kita berkolaborasi dengan Belanda. Kemudian ada usaha yang namanya reorganisasi, restrukturisasi ya semacam itu. Yang termasuk banyak dianggap kelompok kiri itu disingkirkan. Tetapi sebetulnya kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin karena Masyumi, Partai Masyumi dan Partai PNI menarik diri dari koalisi itu, maka jatuhlah kabinet Amir Syarifuddin dan kabinet Hatta langsung ditunjuk ya menjadi wakil presiden sekaligus menjadi pemimpin kabinet gitu loh. Nah, itu yang membuat kaum komunis marah dengan Hatta, dan dengan kembalinya Musso dari Soviet waktu itu di bulan-bulan Agustus tahun 48, tahun Septembernya mereka berusaha untuk mengambil alih Republik ya, dan di situ ketika gagal dianggap yang menggagalkan itu Hatta. Makanya kaum komunis, kaum PKI ketika itu sangat benci kepada Hatta, sangat benci. Hatta mengungkapkan hal itu dalam pidatonya pada akhir November 1956 saat memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1956, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden atas kemauan sendiri. Seminggu setelah itu Bung Hatta memboyong keluarganya keluar dari Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13 menuju tempat kediamannya yang baru di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat. Bung Hatta memang tidak lagi duduk dalam pemerintahan, namun rakyat tetap menghormatinya sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Selepas pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, banyak pihak menghendaki Bung Hatta tampil kembali ke gelanggang politik. Fraksi-fraksi dalam DPR bahkan menyuarakan agar Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dipersatukan kembali. Bung Hatta ternyata tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak kembali ke gelanggang politik. Meskipun DPR gagal berikhtiar menyatukan Soekarno-Hatta, tak kurang tokoh-tokoh masyarakat dari Sumatera dan Sulawesi menyatakan persatuan Soekarno-Hatta merupakan jaminan bagi persatuan Indonesia. Pasalnya mereka telah melihat pengaruh PKI yang menghendaki Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak bersatu lagi. Pada tahun 1957, pemerintah memprakarsai digelarnya Konferensi Nasional Indonesia dan Konferensi Ekonomi Indonesia. Pernah 2 konferensi nasional diadakan. Itu di bawah kabinet Juanda diadakan. Dengan maksud juga supaya terdapat persesuaian antara Soekarno dan Hatta. Tapi nyatanya kedua-dua pihak tidak bertemu di dalam konferensi itu. Maksudnya pemikiran-pemikiran berlanjut tanpa persesuaian. Pada tahun 1957, pemerintah menggelar Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah diikuti oleh para tokoh pemerintahan baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia. Berpisahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ternyata memperbesar konflik pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
khususnya dalam hal pemerataan pembangunan. Bung Karno dan Bung Hatta berhasil dipertemukan secara fisik dalam Musyawarah Nasional Pembangunan. Bung Karno dan Bung Hatta juga menandatangani piagam proklamasi yang berisi kebulatan tekad untuk menjaga tegaknya negara proklamasi. Meski terobosan politik itu mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan, namun penyatuan kembali Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah terwujud. Sulit ya, saya ingat itu musyawarah nasional yang diadakan di gedung proklamasi pada waktu itu. Kita memang sudah dapat menyatukan, artinya Bung Karno datang, Bung Hatta datang. Bung Hatta bukan sebagai wakil presiden, dan kita pada waktu itu sudah punya konsepsi, yaitu bahwa harus ada Dewan Nasional dan Dewan Perencanaan Ekonomi. Nah, kita usulkan Bung Karno menjadi presiden dan ketua dari Dewan Nasional seperti itu. Bung Hatta ada kembali jadi wakil presiden dan ketua Dewan Perancang Nasional. Sudah kita mau begitu-begitu, ada granat dilemparkan di Cikini tahun 57. Wah, jadi bubar lagi semua. Seiring gagalnya penyatuan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, situasi politik nasional terus memanas. Puncaknya pada tahun 1958 meletus peristiwa PRRI Permesta. Sejumlah perwira militer di Sumatera dan Sulawesi mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Bung Karno memerintahkan Jenderal Nasution untuk meredam pemberontakan itu secara militer. Meski Bung Hatta tidak pernah menyetujui adanya gerakan PRRI Permesta, namun Bung Hatta memprotes keras langkah pemerintah meredam PRRI Permesta dengan menggunakan kekuatan militer. Namun protes yang disampaikan Bung Hatta dalam posisinya sebagai warga negara biasa itu tidak mampu menghentikan operasi militer menumpas PRRI Permesta. Inilah komitmen Bung Hatta untuk mengingatkan Bung Karno bahwa PRRI Permesta adalah saudara sendiri. Sebagai konsekuensi dari sikap politiknya, Bung Hatta menjalani kehidupan yang berat selama era demokrasi terpimpin. Berkunjung ke luar negeri dilarang, bahkan menulis artikel pun dilarang. Namun Bung Hatta sebagai seorang demokrat tetap teguh pada pendiriannya, bahwa demokrasi sejati bertumpu pada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pemimpin. Karena itu Bung Hatta mengkritik keras pelaksanaan gagasan demokrasi terpimpin setelah Bung Karno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Hatta berbeda dengan pejuang kemerdekaan kebanyakan. Dia termasuk sedikit dari pejuang yang memikirkan dan memiliki konsep bagaimana negara dan bangsa ini dikelola setelah kemerdekaan diperoleh. Penderitaan rakyat di bawah imperialisme dan kapitalisme kolonial sangat berpengaruh terhadap pikiran-pikiran ekonomi Hatta. Meski ia kuliah di Rotterdam Handels Hogeschool Belanda, ia tidak menelan mentah-mentah teori-teori kapitalisme sosialisme. Dalam ajaran Islam dan praktek perekonomian desanya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan, ia yakini sebagai model perekonomian yang mampu melawan penindasan imperialisme. Hatta yakin kemerdekaan sesungguhnya menciptakan perekonomian untuk kemakmuran bersama. Sentimen anti-imperialisme dan kapitalisme kolonial membuat pikiran dan konsepsi Hatta selalu mulus disepakati tanpa perdebatan di BPUPKI. Pikirannya terumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal ini merupakan konsep politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat, bukan orang per orang. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan. Bentuk usaha yang tepat adalah koperasi didukung BUMN dan swasta, bukan sebaliknya. Perhatian besar Hatta membangun koperasi membuat rakyat menyebutnya sebagai bapak koperasi. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1953. Secara tegas Hatta menolak ekonomi kapitalistik dan liberalistik, namun yang terjadi berlainan dengan konsep Hatta. Kebijaksanaan kabinet yang silih berganti cenderung meninggalkan konsep perekonomian yang telah disepakati. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1953, namun Hatta tetap tak bisa berbuat banyak ketika kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh kabinet hanya mencekik rakyat, membunuh yang kecil, menguntungkan yang besar atau kelompok tertentu. Puncaknya Hatta kecewa ketika kabinet Ali Sastro Amijoyo II mengesahkan undang-undang modal asing yang menganut liberalisme dan menguntungkan pengusaha asing. Kian hari cita-cita demokrasi ekonomi Bung Hatta terus dilanggar. Sejak Orde Baru berkuasa, bahkan hingga kini penyimpangan dan praktek liberalisme semakin merajalela. Gagasan ekonomi Bung Hatta merupakan gagasan seorang ekonom yang sekaligus negarawan dan pemimpin bangsa, memadukan antara idealisme dan kesungguhan hati. Hatta melihat realitas keangkuhan pikiran yang mengagung-agungkan angka-angka ekonomis dan pertumbuhan yang tanpa moral. Hatta sendiri seakan tak pernah punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Sejarah terus berjalan. Harapan terhadap Orde Baru ternyata tak bertahan lama. Ahli ekonomi di belakang Soeharto mulai masuk jurang liberalisme. Beda arah dengan apa yang diharapkan Hatta. Hatta juga menulis buku pengalaman dan perjalanan hidupnya yang diterbitkan saat ulang tahunnya yang ke-77. Buku memoir Hatta setebal 598 halaman ini menjadi karya dan peninggalan terakhirnya. Usia tak bisa dibangun, dan awal tahun 1980, Bung Hatta mulai sakit-sakitan dan hanya berbaring di tempat tidur. Tanggal 13 Maret keluarganya membawa Hatta ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sore hari tanggal 14 Maret, Hatta menghembuskan nafas terakhir diiringi tangis anak cucu dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia pun berduka. Karangan bunga dan puluhan ribu warga ibu kota menghantar Hatta ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman umum Tanah Kusir. Hatta ingin tetap dekat dengan rakyatnya, seperti yang selama hidupnya dia perjuangkan. Bung Hatta memang telah tiada. Cita-cita dan pemikirannya belum banyak terwujud di negeri ini. Namun keteladanannya sebagai seorang pemimpin yang jujur, bijaksana dan sederhana selalu menjadi ilham bagi generasi penerusnya. Tidakkah bangsa ini merindukan sosok seperti Bung Hatta? Demikian tokoh dan peristiwa yang mencatat berbagai kejadian dan sosok yang melatari narasi sejarah negeri ini. Ma'assalamah.